Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solution Tube. Oke, kali ini Solution Tube akan memberikan sebuah edukasi tentang menu baru dari aplikasi Pi Network. Jadi aplikasi Pi Network ini sendiri meluncurkan fitur baru ya. Jadi bagi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian tidak usah bingung, karena ini juga perlu pengenalan. Jadi wajar saja banyak yang bingung atau banyak yang bertanya-tanya kapan ini mainnet dari Pi Network atau KYC dan seterusnya. Jadi tidak perlu bingung ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk mengetahui video terupdate silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng. Oke, untuk langkah pertama kalian buka saja Pi Networknya. Nanti kita akan jelaskan mengenai menu atau fitur baru dari aplikasi Pi Network. Jadi di sini sudah menu halaman utama. Kalian klik dari pojok kiri atas ini titik 3 atau garis 3. Nah, di sini ada menu baru mainnet. Nah, sebelum jaringan utama Pi Network diluncurkan, ini sudah memberikan menu yaitu tentang mengenai menu mainnet. Nah, di sini kita akan jelaskan bagaimana atau apa itu menu mainnet yang ada di menu mainnet. Nah, di sini perlu diketahui ya bahwa nanti saldo kita atau hasil nambang kita itu terbagi menjadi dua ya. Jadi saldo yang ada di atas itu nanti terbagi menjadi dua. Nah, di sini sudah terlihat menu-menu yang ada. Jadi kalian bisa lihat ya. Nah, menu ini ada 4. Jadi kalian harus pahami dulu, ini adalah menu hasil nambang kita. Jadi kalian harus paham menu 4 tadi yang saya lingkari ini. Nah, di situ kalian bisa lihat ada yang pertama itu warna oranye, dan ini adalah saldo yang ada di teman kita yang sudah kita ajak. Jadi kalian harus tahu saldo ini adalah saldo dari teman kita yang kita ajak untuk nambang. Nah, di sini sudah tertera saldo hasil teman-teman kita nambang. Jadi ini adalah saldo hasil dari teman kita yang sudah kita ajak. Oke, paham ya dari sini. Nah, untuk yang kedua, yaitu menu yang kedua ini adalah transferable balance to mainnet. Jadi yang kedua, menu yang kedua ini adalah murni hasil nambang kita sendiri. Jadi setelah kalian lolos KYC dan mainnet, jadi saldo yang ini adalah yang langsung ditransfer ke dompet Pi kita. Jadi ingat ya, jadi yang kedua ini adalah menu yang ada, saldo yang ada itu hasil nambang kita sendiri dan langsung setelah kita lolos dan mainnet, ini yang akan ditransfer ke dompet wallet kita. Jadi ini murni. Nah, lalu saldo yang atas tadi bisa masuk dompet kita asalkan yang ini, asalkan teman yang kita ajak itu lolos KYC. Jadi saldo ini akan masuk ke dompet kita setelah teman-teman kita yang kita ajak nambang itu lolos KYC. Nah, setelah lolos KYC, berapa yang dihasilkan dari satu orang itu nanti otomatis akan masuk dompet wallet Pi kita. Jadi dari sini kita paham ya. Lalu yang tidak lolos berarti saldo yang dihasilkan dari teman kita itu tidak akan masuk dompet kita. Nah,
Bagaimana cara melihatnya? Kita klik preview. Nah, ini akan muncul teman-teman kita yang menghasilkan paling banyak itu siapa, dan di situ sudah ada. Nah, kalian bisa cek sendiri. Nah, kita tuntun teman kita yang kita ajak nambang kemarin, kita kita pandu untuk sampai lolos KYC agar saldo yang dia kontribusikan ke kita itu akan masuk dompet ke kita. Jadi paham ya? Lalu ada yang menu yang ketiga itu menu wallet balance. Nah, ini nanti akan muncul di sini semua saldo kita yang ditransfer. Jadi dompet balance atau nominal koin kita itu akan muncul di sini. Untuk ini yang akan datang, jadi menu ini belum aktif ya. Terus yang keempat itu adalah logout up balance. Jadi ini yang nantinya kita lock. Nah, menu lock itu di mana? Nah, kita masuk ke konfigurasi. Nah, di sini kita banyak yang bingung ya. Jadi kita akan jelaskan di sini. Jadi di menu ini banyak yang bingung ya. Kita akan jelaskan sedikit dari sepengetahuan saya, dari pengamatan saya. Oke. Untuk yang pertama itu ada centang di atas. Nah, centang ini fungsinya apa ya? Jika kalian centang, maka menu yang ada di sini akan tampil. Jadi ini memungkinkan kalian untuk melock sebagian atau mengunci sebagian hasil nambang kita untuk dikunci. Nah, itu paham ya? Jadi centang di atas ini adalah sukarela kita. Sukarela kita itu maksudnya kita akan mengunci hasil nambang kita dengan sukarela, dengan senang hati untuk jangka panjang. Nah, itu intinya. Jadi perlu diketahui centang ini. Jika kalian centang ini kalian tidak centang atau kalian hilangkan, maka menu ini tidak ada. Jadi kalian tidak ikut kontribusi atau tidak ingin mengunci hasil nambang kalian. Jadi sama sekali tidak ingin mengunci hasil nambang kalian karena sifatnya jangka panjang. Jadi banyak dari core time, intinya dari core time itu ingin bahwa pay ini jangka panjangnya akan berharga. Jadi tidak semua pasokan lalu dikeluarkan semua. Jadi intinya dari core time itu menginginkan jangka panjang dan harganya tetap stabil. Nah, itu untuk centang ini. Jadi kalau ingin istilahnya kalau gampang dipelajari itu namanya menabung lah istilahnya. Kita centang saja, kita lihat dulu. Nah, ini untuk satu itu lockup percentage. Jadi ini presentasi untuk mengunci hasil nambang kita. Jadi begini ya, 25%, 50%, 90%, dan 100%. Nah, di situ karena di sini ini digeser 100%, jadi hasil nambang kita 100% semuanya itu akan dikunci. Jadi kalau kalian pilih 100% hasil nambang kita, koin kita itu akan dikunci 100%. Nah, ingat ya, di sini ada 90%, 50%, dan 25%. Jadi ini adalah persentase dari koin yang hasil kita nambang itu akan dikunci. Terserah kalian menginginkan 25% atau 50% atau 90%. Ini yang nomor satu, yang lockup percentage. Nah, untuk yang kedua itu lockup duration. Jadi lockup duration ini adalah lamanya. Jadi kalian ingin mengunci hasil nambang kalian itu berapa lama? Nah, di sini sudah ada yang 3 tahun, terus ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, dan ada yang 2 minggu.
Ingat ya, ini dari sini paham ya. Untuk nomor 2 ini lockup duration ini adalah lamanya penguncian. Jadi istilahnya kita nabung lah, kita ingin berpartisipasi dari program Pay Network ini. Jadi intinya kita ikut jadi andil dari harga pi nanti pasokannya itu berapa, dan kita ikut menstabilkan harga pi-nya. Jadi ini durasi. Untuk yang menu bawahnya ini karena ini berubah-ubah, jadi ini berubah-ubah. Jadi jika kalian geser itu akan berubah-ubah terus. Nah, ini adalah istilahnya itu kalau di bank secara nalar biasa ya. Nah, secara awam itu adalah ini hasil bunga itulah. Ini bunga yang kita dapat setelah 2 minggu kita lock dan 100%. Saya buat contoh 100% ya. Nah, hasil dari penguncian 100% ini dan lamanya penguncian itu 2 minggu setelah mainnet. Jadi setelah mainnet itu saldo kita dikunci 100% dan di situ lamanya 2 minggu setelah mainnet ya. Setelah mainnet jadi 1 minggu 2 minggu baru kita bisa menggunakan saldo kita bebas. Jadi dan ditambah saldo ini ditambah 23,01%. Nah, hitung sendiri ya. Karena di sini saya tidak ingin menghitungnya, jadi kalian hitung sendiri. Jadi jika semakin lama kalian durasi pengunciannya itu akan lebih besar bunganya. Umpama 1 tahun kalian kunci 50% dari hasil saldo kita. Nah, itu hasilnya nanti akan ditambah yang ada di sini. Dari sini paham ya. Kalau menurut saya ya, itu kalau menurut saya pribadi kita akan menguncikan lebih baik itu 50% dan setahun, kita mengunci lamanya setahun. Nah, saya yakin Pay dengan programnya Bapak Nicholas ini, saya yakin bahwa program-program yang sudah dipikirkan ke depannya itu akan membuat harga Pay ini melambung tinggi. Saya yakin itu karena sudah jelas programnya selama 3 tahun dan intinya dibuktikan lah untuk program ini. Jadi akhir tahun ini sudah ada wacana mainnet dan ternyata benar di akhir-akhir ini sudah muncul menu mainnet dan nanti beberapa minggu ke depan ada KYC. Jadi sudah dipastikan program ini tidak kaleng-kaleng ya. Jadi perlu dipahami dari sini ya. Oke, jadi ini intinya bagi kalian yang kurang paham ya, seperti itu wacananya. Untuk jika kalian tidak simpan, maka otomatis ini karena ada centang di sini, maka akan otomatis tersimpan. Jadi meskipun kalian tidak menguncinya atau tidak menyimpannya di sini, maka otomatis akan terkunci karena di sini sudah tertulis otomatis. Jadi di sini sudah tertulis automatic lock up a partition of my P when it is transferred to mainnet from mining bot. Jadi otomatis. Jadi karena di sini centang, maka di sini akan otomatis terkunci. Jadi perlu diingat bahwa settingan ini adalah sukarela. Bagi kalian yang tidak ingin menguncinya saldo dari Pay Network ini, maka tidak usah dicentang.
Jadi kalau bagi kalian yang ingin ekosistem Pi atau harga Pi melambung tinggi, maka saya sarankan ikut ikut menyimpannya atau mendepositokan, istilahnya gampang seperti itu ya. Jadi mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui dunia cryptocurrency, alangkah baiknya kalian subscribe dan bunyikan lonceng agar tahu video terupdate lainnya. Jadi kalian bisa browsing di channel ini tentang cryptocurrency dan airdrop ataupun koin yang lainnya. Oke, see you next time di video selanjutnya.